sini saya akan menjelaskan eh, yaitu analisis strategi Starlink menuju internet satelit masa depan di Indonesia. Di mana yang kita ketahui bersama bahwa PT Starlink Service Indonesia atau SSI ini adalah perusahaan dari naungan SpaceX punyanya Elon Musk yang tentunya baru datang bisa dibilang masuk ke Indonesia dan di mana dia menghadapi tantangan dan peluang signifikan dalam mengembangkan layanan internet satelit di Indonesia, terutama dalam menjangkau daerah terpencil dan bersaing dengan menyediakan layanan internet yang sudah ada. Jadi ada berbagai analisis strategis yang sudah dilakukan dengan hasil di mana bahwa SSI ini memiliki kekuatan dalam teknologi satelit LEO-nya atau Low Earth Orbit-nya. Nah, dan dia itu mempunyai kemitraan yang tetap dengan SpaceX. Nah, untuk rincian lebih lanjutnya kita bisa bahas di bawah, di mana untuk formulasi objektifnya pada kita menggunakan Golden Circle ada kata kunci why, how, dan what. Di mana eh, di bagian why ini SSI ini hadir dengan tujuan mendasar untuk menjembatani kesenjangan digital yang ada di Indonesia, yang dimana ada ribuan pulau dan beragam topografi, banyak wilayah di Indonesia yang masih sulit dijangkau oleh infrastruktur internet konvensional. Nah, jadi melalui layanan internet Starlink ini, harapannya SSI ingin memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang di daerah terpencil dan terisolasi, dapat menikmati akses internet yang cepat, stabil, dan terjangkau. Nah, bagaimana caranya? Untuk mewujudkan ini, SSI menerapkan teknologi canggihnya dari Starlink yang menggunakan konstelasi satelit rendah Low Earth Orbit untuk menyediakan layanan internet yang handal. Dengan menempatkan ribuan satelit yang dengan orbit yang rendah, Starlink mampu memberikan latensi yang rendah dan kecepatan internet yang sangat tinggi. Dan juga SSI juga harus bekerja sama dengan pemerintah dan berbagai mitra lokal untuk memastikan proses izin, distribusi, dan pemasangan berjalan dengan lancar. Selain itu, SSI juga berkomitmen untuk memberikan layanan pelanggan yang unggul dengan dukungan teknis 24/7 untuk memastikan semua pengguna dapat mendapatkan pengalaman yang terbaik. Dan apa yang dilakukan? Jadi Starlink itu memberikan melakukan solusi internet yang bisa dibilang revolusioner dan tepat guna bagi berbagai segmen pasar Indonesia. Jadi produk ini memberikan kecepatan yang tinggi yang hingga ratusan Mbps dengan latensi yang cukup rendah yang memungkinkan pengguna lancar mau streaming, gaming, video call atau konversi video yang cukup lancar. Dengan layanan yang juga fleksibel, tersedia kebutuhan individu, perangkat Starlink juga yang mudah untuk dipasang dan dioperasikan dalam berbagai kondisi cuaca yang menjadikannya solusi ideal di daerah terpencil. Nah, lalu kita lanjut pada bagian internal, yaitu bagian Pestel Framework. Kita melihat fokus atau beberapa sudut pandang. Yang pertama adalah politikal, di mana pemerintah Indonesia ini memiliki kebijakan yang mendukung dan mendukung perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Akan tetapi perkembangan adanya regulasi atau aturan perizinan yang cukup ketat dalam hal spektrum frekuensi contohnya. Lalu pada bagian ekonomik bisa dilihat bahwa Indonesia ini tahun ke tahun memiliki pertumbuhan pendapatan per kapitanya cukup tinggi gitu. Apalagi pada bagian kelas menengah ke atas, yang dimana memberikan peningkatan permintaan akan layanan internet yang lebih cepat dan stabil khususnya. Namun, ada beberapa kesenjangan ekonomi antar wilayah yang menjadi tantangan sendiri. Lalu pada bagian sosial, pada bagian adopsi teknologi dan penggunaan internet ini, eh, penetrasinya pada generasi kalangan muda yang menawarkan pasar yang sangat potensial yang besar untuk layanan Starlink ini. Tetapi itu terdapat juga kesenjangan digital yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan di Indonesia. Pada sudut pandang teknologikal, teknologi ini juga memberikan teknologi yang tadi itu low Earth orbit yang diterapkan memungkinkan penyediaan layanan internet dengan berkecepatan tinggi dan latensi rendah.
Infrastruktur perangkat juga mudah diakses dan dipasang oleh pengguna di berbagai kondisi geografis. Untuk legalitasnya, STS ini juga harus memastikan kepatuhan terhadap berbagai regulasi dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan telekomunikasi, perlindungan konsumen, dan keamanan datanya. Untuk pembangunan di environmentalnya, jadi pembangunan dan pengoperasian lingkungan di konsentrasi ini juga membawa tantangan terhadap lingkungan, seperti potensi polusi ruang angkasa dan dampak terhadap astronomi. Karena tadi kan bakal kalau menggunakan satelit berarti yang kita eh, tebar itu adalah satelit yang di luar angkasa dan itu banyak titik-titik. Tidak hanya cuma satu beberapa lokasi tapi banyak. Nah, untuk bagian market sizing analisisnya bisa dilihat bahwa penetrasi internet di Indonesia pada tahun 2023 itu mencapai 78,15%. Diambil dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII. Nah, bisa dilihat di sini ada 3 eh, lingkup di mana ada bagian tam. Tam ini adalah ibaratnya penetrasi sepenuhnya tanpa memperdulikan halangan dan hambatan. Bisa dilihat jika kita asumsikan bahwa dari keseluruhan rakyat Indonesia, rumah tangga di Indonesia, eh, kita bisa ambil fokus pada bagian rumah tangga menengah ke atas. Di sini jika kita mengambil dengan total di Indonesia terdapat 21 juta rumah tangga menengah ke atas, maka kita kalikan dengan ibaratnya rata-rata layanan yang diambil. Rata-rata layanan diambil sekitar 1 juta biaya bulanannya dikali 12 bulan atau setahun. Jadi bisa dibilang pendapatan pada di bagian tam ini tanpa mempedulikan hambatan dan lain-lainnya, itu bisa mendapatkan 252 triliun per tahunnya. Nah, lanjut, jika di bagian saham ini, jika misalkan kita hitung-hitungan terdapat bagian hambatan seperti distribusi dan lain-lainnya, mungkin kita potong menjadi 50% dari jumlah penetrasi yang kita dapatkan. Jadi dari 21 juta rumah tangga itu, kita kali 50% dari target target penetrasi, terdapat ada 10,5 juta rumah tangga. Nah, jadi 10,5 juta rumah tangga ini kita kalikan dengan rata-rata biaya bulanan yaitu 1 juta dikali 12 bulan. Bisa mendapatkan 126 triliun per tahun. Nah, untuk bagian DSOM-nya ini yaitu realistisnya aja yang kemungkinan bisa didapat kita asumsikan misalkan dari 10,5 juta rumah tangga yang kita dapat dari SAM itu kita bisa ambil target penetrasinya semisal 10%. Nah, jadi dari 10% itu didapatkan 1,5 juta rumah tangga. Nah, dari 1,05 juta rumah tangga ini kita kalikan dengan rata-rata biaya bulanan 1 juta dikali 12 bulan sama dengan 12,6 triliun per tahun. Lanjut kita bagian analisis di bagian Porter 5 Force, di mana ada beberapa substansi atau bagian-bagian yang perlu dilihat. Yang pertama itu ada bagian kompetitor in the industry. Jadi di mana pasti kita mau masuk adanya pasti namanya kompetitor di bagian industri bagian ini. Jadi industri layanan internet di Indonesia itu sudah bisa dibilang sangat kompetitif dengan beberapa pemain besar yang sudah mendominasi pasar kan infrastruktur jaringan yang mereka yang luas dan sudah mapan. Nah, hanya saja mungkin di bagian ini hanya saja mempunyai layanan yang sangat berbeda. Mungkin layanannya sama internet, tetapi dalam apa yang ditawarkan itu cukup berbeda. Nah, lalu masuk ke bagian threat of new entry, ancaman dari pesaing baru ini itu relatif moderat karena masuknya pemain baru ke pasar layanan internet satelit memerlukan investasi yang sangat besar dalam tentunya pada infrastruktur teknologi dan regulasi yang ketat. Ya, infrastruktur ini, teknologi ini kan kita butuh menerbangkan ratusan satelit ke angkasa. Belum lagi kita harus menyelesaikan regulasi yang ketat dari pemerintah. Hanya saja untuk defensive marketing yang kita ini sudah bagian SS ini sudah stabil karena cukup sulit untuk bersaing untuk meniru teknologi LEO. Mungkin sudah ada beberapa pasar satelit
internet satelit, hanya saja mereka masih menggunakan dengan orbit yang cukup jauh, dan orbit yang cukup jauh itu memberikan latensi yang cukup tinggi. Nah, jadi untuk bersaing di bagian LEO ini cukup sulit karena memang teknologinya harus cukup canggih. Lalu di sini bagian buyer atau customer power-nya, jadi kekuatan pembeli yang cukup signifikan karena memiliki nilai tambah yang unik seperti kecepatan tinggi, latensi nya itu rendah, dan cakupannya luas, bahkan di daerah terpencil dengan harga yang tetap kompetitif pastinya. Pada bagian supplier power, ini bisa dibilang cukup tinggi karena teknologi dan peralatan yang digunakan sudah tergantung pada pemasok tertentu seperti SpaceX yang menyediakan satelit Starlink. Jadi SpaceX ini bisa dibilang sudah sangat mapan juga dan bidang apalagi luar angkasa. Jadi untuk teknologi dan peralatan ini sudah dibilang canggih gitu. Lalu bagian substitusi, ancaman dari produk atau layanan pengganti termasuk layanan internet berbasis seluler dan kabel fiber optik. Namun di daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau, substitusi ini tidak selalu tersedia atau efektif. Nah, jadi tidak terlalu bagaimana. Oke, lanjut di bagian value chain analysis. Kita di sini ada primary activities dan support activity, di mana bagian primary itu ada inbound logistics, di mana ada logistics masuk yaitu berupa satelit dan device-nya tentunya, dan tentu ada di situ juga ada namanya penyimpanan dari satelit dan perangkatnya itu dan distribusinya. Lalu di bagian operation atau di bagian operasinya tentu saja di situ ada instalasi dan kalibrasi. Instalasi tersebut di sini kalau misalkan kita melihat bagian perangkat-perangkat di satelit atau apa ya, routernya dan penangkap sinyalnya itu bisa sudah terdokumentasi di bagian boxnya. Jadi untuk pemasangan situ bisa dilakukan secara mandiri, dan kalibrasi dari penangkap jaringannya juga itu menggunakan kalibrasi secara otomatis. Nah, yang tentunya di situ juga ada yang namanya operasi dari satelit jaringannya itu sendiri. Untuk outbound logistiknya di sini ada device yang pastinya ada perangkat distribusi perangkatnya. Lalu juga ada yang namanya pengantaran dan layanan untuk menginstalasi si paket ini, layanan atau routernya gitu. Lalu bagian marketing dan sales, yang tentunya saja kita SS ini harus melakukan yang namanya digital marketing, atau kita bisa melakukan iklan-iklan di sosial media atau di mana-mana, lalu mengadakan offline event. Sebelumnya sudah melakukan offline event kalau nggak salah di tanggal 19 Mei di hari Minggu di Bali secara langsung. Elon Musk sendiri yang pendiri dari SpaceX itu sendiri turun langsung untuk mempromosikan dan melakukan kampanye edukasi terhadap layanan dari Starlink ini. Lalu di bagian after sales, tentunya saja di sini ada yang melakukan layanan 24/7 yaitu technical support service, dan terdapat maintenance dan update entah itu dari perangkatnya atau dari softwarenya. Karena untuk mengatur konfigurasi jaringan tersebut dilakukan melalui aplikasi. Lalu untuk bagian support activities di firm infrastrukturnya, untuk infrastruktur perusahaannya itu sendiri yang pastinya membutuhkan teknologi informasi dan telekomunikasi ya, untuk membantu di bagian tentunya di bagian technical support service-nya tadi. Dan tentu saja kantor sudah meliputi dengan kebutuhan-kebutuhan kantor itu sendiri, seperti tempat, lokasi yang strategis, listrik, jaringan, dan lain-lainnya. Lalu bagian human resource management yang pastinya kita melakukan rekrutmen dan pelatihan, di mana tidak hanya melakukan rekrutmen, tapi mereka juga harus dilatih untuk menyelesaikan apa yang ada di
perusahaan tersebut. Lalu memastikan bahwa memiliki kenyamanan di dalam lingkungan kerjanya atau favorable working environment-nya. Lalu bagian teknologi yang tentunya saja teknologi dari LEO ini harus dilakukan investasi research and development, di mana teknologi tersebut tidak harus stagnan di situ saja, pasti harus ada perubahan atau perkembangan pada teknologi dan penyesuaian dari regulasi-regulasi yang menyesuaikan dari aturan dari pemerintah. Dan tentunya saja dari semua itu harus melakukan yang namanya integrasi sistem. Untuk prosemennya itu ya pastinya untuk mengadakan satelit dan kebutuhan-kebutuhan dari satelit itu sendiri, bahkan kebutuhan dari yang lainnya. Nah, lanjut kepada Pareto analisis. Jadi Pareto analisis ini menggunakan metode yaitu 80/20 atau 20/80, di mana 20% 20 itu diibaratkan 20% effort atau usaha yang dikeluarkan dan menghasilkan outcomes yaitu sebesar 80%. Di sini saya mendapatkan ada dua, di mana di bagian pertama itu ada 20% effort. Kita memfokuskan kepada main customer. Siapa main customer kita? Yaitu middle to upper economy atau ekonomi kelas menengah ke atas, di mana dari customer tersebut kita ibaratkan, kita asumsikan bahwa mereka itu memiliki atau membeli layanan Starlink ini, yaitu layanan yang premium. Jadi dari 20% main customer kita bisa mendapatkan 80% pendapatan dari Starlink itu sendiri. Nah, lalu di situ ada juga yang namanya 20% effort dari investment di LEO satelitnya. Nah, jadi kan keunggulan dari Starlink ini adalah di teknologi satelit LEO-nya. Jadi di mana jika kita mempertahankan mengembangkan kembali LEO ini, itu berdampak di mana kita mempertahankan kompetitifnya gitu, dan lebih bisa bersaing di pasar, di seluruh segmen pasar. Lanjut pada TAUS analisis, kita menggunakan analisis strategisnya, di mana bagian internal di bagian stretch and weakness. Di bagian stretch itu ada yang pertama memiliki teknologi satelit LEO, yang kedua kemitraan dengan SpaceX dengan teknologi yang canggih, tiga mampu menjangkau daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh penyedia internet konvensional atau tradisional. Lalu yang keempat dukungan teknis 24/7. Untuk weakness-nya sendiri, harga langganan yang memang relatif cukup tinggi yang bisa menghambat bagi beberapa segmen pasar. Lalu ketergantungan pada SpaceX untuk teknologi satelit. Lalu SSI ini juga adalah pendatang baru di pasar Indonesia. Untuk bagian eksternalnya di sini ada peluang atau opportunity. Yang pertama itu banyak daerah terpencil yang masih memiliki akses internet yang belum memadai gitu. Lalu kedua, kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan infrastruktur digital. Lalu ketiga, tren peningkatan penggunaan internet atau tren penetrasi penggunaan internet itu semakin ke tahun itu semakin meningkat. Adapun ancaman yang dimana persaingan dari penyedia internet tradisional atau konvensional yang sudah mapan, banyak yang sudah mendominasi di Indonesia. Hanya saja mungkin memang tadi dia di situ target ibaratnya di bagian kota-kota besar ini cukup sulit karena sudah dikuasai oleh media-media internet, penyedia layanan internet yang sudah mapan. Yaitu yang kedua, regulasi yang cukup ketat jika terjadinya perubahan atau kebijakan yang mempengaruhi operasionalnya. Lalu dari keempat poin tersebut, dari strength, weakness, opportunity, dan threats, kita mendapatkan gabungan atau tools-nya, yaitu di bagian exploit. Yang kita bisa ambil yaitu memanfaatkan teknologi canggih LEO untuk melayani daerah terpencil. Lalu memanfaatkan kemitraan dengan SpaceX untuk bekerja sama dengan pemerintah. Nah, untuk bagian aksesnya,
kita bisa mengembangkan paket layanan dengan harga yang lebih rendah untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas dan meningkatkan kesadaran merek melalui kampanye pemasaran. Lalu di bagian mitigasi, di sini ada kita melakukan diferensiasi layanan untuk mengatasi persaingan. Yang pastinya tadi itu, kalau misalkan yang sudah ada itu menggunakan penyedia layanan konvensional, kita bisa meningkatkan lagi layanan kita yang berupa satelit LEO. Lalu disertifikasi pemasok dan teknologi untuk mengurangi risiko ketergantungan. Jadi bisa dicarikan untuk pemasok cadangan, bisa dibilang pemasok cadangan untuk dalam teknologi ini untuk mengurangi ketergantungan kepada SpaceX. Lalu kita pada bagian avoid, kita bisa melakukan kerjasama dengan pemerintah dan mitra lokal untuk meningkatkan infrastruktur di daerah terpencil salah satunya. Lalu menginvestasikan dalam research dan development untuk terus berinovasi dan mengantisipasi perubahan teknologi yang cepat. Itu untuk bagian tools-nya. Lalu kita bagian portal general strategis, di mana di sini ada competitive advantage dan competitive scope-nya. Di mana di bagian competitive advantage ada low cost, differentiation, lalu bagian competitive scope ada total market dan narrow market. Nah, untuk bagian low cost dan total market bisa dibilang cost leadership, cost apa ya? Nah, di sini bisa dilihat bahwa kita harus meningkatkan volume pelanggan untuk mencapai skala ekonomi dengan pengurangan biaya per unit layanan. Kita bisa memperluas segmen pasar di Indonesia dengan cara mengurangi biaya per unit layanannya. Bisa kita misalkan layanan ini dengan harga yang cukup murah dan beberapa akses yang dibatasin untuk memperkecil pengeluaran biaya tersebut. Lalu untuk di bagian sebelahnya itu di bagian differentiation dan total market, kita harus terus meningkatkan teknologi satelit dan menjamin cakupan luas yang konsisten untuk sinyalnya di seluruh wilayah. Lalu untuk low cost dan narrow market, di sini kita bisa mengidentifikasi dan fokus pada daerah-daerah kebutuhan konektivitas yang tinggi tetapi dengan daya beli yang terbatas. Jadi daerah-daerah yang seperti perdesaan gitu. Jadi kebutuhan konektivitasnya itu cukup tinggi, tapi mungkin memiliki daya beli yang cukup terbatas, hanya beberapa orang saja. Lalu untuk differentiation dan narrow market, kita bisa melakukan kustomisasi layanan, di mana kita bisa membuat layanan di mana sesuai dengan apa kebutuhan customer. Contohnya misalkan untuk rumah tangga hanya layanan-layanan yang standarnya saja. Tapi untuk perusahaan kita membedakan, mungkin kita bisa tambahkan enterprise yang khusus enterprise premium yang membantu menunjang perusahaan tersebut seperti itu. Entah itu memberikan layanan cloud atau lainnya juga bisa. Lalu lanjut di bagian BCG matrix, di mana di sini ada market share dan market growth, di mana pada bagian start menunjukkan market share tinggi dan market growth yang tinggi, itu ada yang di mana kita bisa melakukan layanan internet satelit untuk daerah terpencil. Nah, untuk bagian marketnya itu grow-nya tinggi, tapi market share-nya rendah, nah itu kita bisa melakukan layanan internet satelit untuk di kota besar. Nah, untuk bagian market share yang low dan market grow yang low, itu layanan internet satelit untuk ekonomi rendah pastinya. Nah, karena pasti pertumbuhan di bagian yang ekonomi yang ke bawah dan market share di bawah itu cukup terbatas. Nah, sedangkan untuk market share yang tinggi, tapi market grow yang rendah, itu bisa dilakukan pada layanan khusus untuk industri dan bisnis besar. Nah, untuk
Farland Grid Analysis-nya bisa dilihat pada dependence dan competitive advantage, bisa dilihat pada turnaround system atau high potensialnya itu berada di inovasi teknologi satelit yang baru. Untuk strateginya itu melakukan jaringan satelit LEO untuk daerah terpencil. Dan pada bagian faktor sistem, kita bisa melakukan sistem manajemen jaringan dan operasi yang cukup memadai dan baik lah. Nah, dari keseluruhan analisis strategi, metode-metode yang sudah digunakan, kita bisa melakukan kesimpulan di mana menghasilkan rekomendasi SITI pada perusahaan Starlink Service Indonesia pada 5 tahun ke depan. Yang pertama, itu pasti mengembangkan teknologi satelit LEO atau Low Earth Orbit, dengan itu menginvestasikan lebih banyak sumber daya dalam penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan teknologi satelit LEO ini dengan prioritas yang sangat tinggi, yaitu 5, dengan implementasi di tahun pertama. Jadi eh, langsung juga eh, dilakukan penelitian tersebut, karena penelitian dan pengembangan ini dilakukan secara tahun ke tahun atau secara bertahap, tidak hanya diimplementasikan hingga tunggu terjadinya eh, penurunan atau gimana. Nah, lalu rekomendasi kedua itu ada peningkatan distribusi jaringan satelit di daerah terpencil, di mana fokus kita itu memperoleh distribusi dan memperkuat jaringan satelit di daerah terpencil untuk memastikan layanan yang andal dan konsisten. Dengan prioritas 4, dengan implementasi di tahun pertama, karena datangnya di Starlink di Indonesia itu pasti untuk membantu jaringan-jaringan di daerah terpencil yang bisa dibilang cukup tidak terjangkau atau kurang, tidak memadai. Lalu rekomendasi ketiga yaitu penguatan stabilitas dan pemeliharaan sistem operasi. Jadi melakukan peningkatan pemeliharaan rutin dan stabilitas sistem operasi untuk memastikan layanan yang andal dan tanpa gangguan bagi pelanggan. Jadi pastinya dipastikan bahwa Starlink ini dalam segi perangkatnya, aplikasinya atau perangkat device seperti router dan satelit jaringannya itu, penangkapnya itu memiliki daya tahan yang bagus dengan cara melakukan pemeliharaan rutin dan stabilisasi sistem operasinya. Itu dilakukan juga di tahun pertama. Lalu yang keempat itu adalah penelitian potensi pengembangan layanan baru. Jadi melakukan penelitian di pasar teknologi untuk mengidentifikasi potensi pengembangan layanan baru yang mendapat melengkapi portofolio produk SSI dan memperluas pangsa pasar. Dengan prioritas kedua, dan dilakukan mungkin bisa di tahun kedua dan seterusnya. Kenapa bisa melakukan potensi pengembangan layanan baru? Jadi di tahun kedua, jadi mungkin kita harus fokuskan terlebih dahulu pada bagian 1, 2, dan 3 ini, karena memang fokus awalnya Starlink datang itu adalah di bagian 3 poin ini. Nah, untuk ada yang namanya layanan baru atau misalkan request dari customer yang cukup tinggi, itu kita bisa melakukan penelitian potensi untuk mengembangkan layanan baru gitu. Mungkin itu saja dari hasil strategi formulasi untuk analisis strategi satelit Starlink di Indonesia sebagai layanan internet masa depan di Indonesia. Mungkin itu saja, sekian dari saya, terima kasih.